Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya Faira Ainunisa. Di video kali ini saya dikasih tugas sama guru saya, yaitu Pak Amin. Tugasnya tentang network administrator. Oke, yang pertama di sini daftar isinya ada DHCP router OS, server, client, IP scope, DHCP list, terus security dan relay. Oke, yang pertama DHCP router OS. Sini Dynamic Host Konfigurasi Protokol pada Mikrotik Router OS adalah layanan yang secara otomatis mengelola dan mendistribusikan konfigurasi jaringan kepada perangkat klien yang terhubung. Atur ini memungkinkan router untuk memberikan alamat IP, subnet mask, gateway hingga DNS secara mandiri, sehingga administrator tidak perlu melakukan konfigurasi manual di setiap perangkat laptop, smartphone, atau IoT. Dalam router OS, DHCP diimplementasikan dengan fleksibilitas tinggi, memungkinkan kontrol ketat melalui sistem binding atau reservasi alamat. Terdapat beberapa fungsi DHCP router OS, yaitu ada distribusi otomatis, manajemen gateway dan DNS, terus ada reservasi alamat static list, terus juga ada efisiensi pengelolaan masa sewa list time, terus monitoring klien aktif, terus ada di sini ada beberapa komponen utama DHCP router OS, yaitu DHCP server, terus DHCP client, DHCP pool, DHCP relay, dan DHCP list. Oke teman-teman, selanjutnya ada DHCP server, merupakan layanan protokol jaringan yang secara otomatis mengalokasikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat klien dalam suatu jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan konfigurasi manual yang rawan kesalahan. Protokol ini bekerja berdasarkan model client server, di mana server mengelola kumpulan pool alamat IP yang tersedia. Dia merespon permintaan dari klien melalui proses DORA, Discover, Offer, Request, Acknowledgement. Selain IP address, DHCP juga menyediakan informasi penting seperti subnet mask, default gateway, dan server DNS yang memungkinkan perangkat terhubung dengan cepat dan efisien ke jaringan lokal atau internet. Oke teman-teman, di sini saya akan mengkonfigurasi DHCP server. Pertama, kalian klik IP, lalu addresses, lalu pencet new. Untuk addressesnya ini kita bisa bikin bebas. Yang pertama, saya bikinnya 192.168.20.1. Jangan lupa slash 24. Buat interface-nya kita mengarahkan ke header 2. Lalu apply, oke. Itu udah buat. Selanjutnya untuk mengkonfigurasinya itu dengan klik IP, lalu DHCP server, masuk ke DHCP, terus masuk ke DHCP setup. Untuk ini kita mengarahkan ke header 2. Habis itu kita next. Ininya udah kan? Next. 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 Ini kita next aja. Lalu sudah. Oke teman-teman, itulah konfigurasi DHCP server.
Oke, selanjutnya ada DHCP klien. DHCP klien perangkat atau perangkat lunak yang dikonfigurasikan untuk meminta dan menerima pengaturan jaringan secara otomatis dari sebuah DHCP server. Dalam ekosistem jaringan, DHCP klien bertindak sebagai penerima yang tidak memiliki informasi alamat IP sendiri saat pertama kali terhubung ke jaringan. Perangkat seperti smartphone, laptop, atau bahkan interface pada router mikrotik dapat bertindak sebagai DHCP klien untuk mendapatkan identitas digital agar bisa berkomunikasi dengan perangkat lain maupun mengakses internet. Oke, selanjutnya ada DHCP list. Leases adalah perjanjian sementara antara server DHCP router dan perangkat klien, komputer atau telepon yang menentukan berapa lama sebuah perangkat dapat menggunakan alamat IP tertentu. Masa sewa ini memastikan efisiensi pengelolaan alamat IP, mencegah konflik, dan memperbarui IP saat perangkat keluar dari jaringan. Klien otomatis memperpanjang sewa sebelum waktu habis. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke konfigurasi DHCP leases. Yang pertama, klik ke menu IP, lalu ke DHCP server, lalu ke new, terus di bagian addressnya mana ya? Oke teman-teman, sorry tadi salah, ini masuk ke leases. Nah, baru klik new. Nah, buat addressnya ini kita bebas. Kalau saya 192.168.20.15. Lalu buat MAC addressnya kita ke F8.2. Sabar, kita shift dulu. Titik 2 F titik 2 A8 titik 2 C7 titik 2 4B titik 2 8B. Nah, untuk rate-nya saya mau 512K atau 2M. Ini pakai untuk rate-nya. Lalu apply. Oke teman-teman, itulah cara konfigurasi DHCP leases. Oke, selanjutnya ada IP scope. IP scope ini cakupan IP adalah rentang alamat IP yang ditentukan dalam jaringan untuk bertujuan tertentu, seperti alokasi DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, atau firewall, atau pembatasan jangkauan jaringan. Ini mendefinisikan batas-batas di mana perangkat dapat berkomunikasi atau menerima konfigurasi jaringan secara otomatis. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP scope. Pertama, kalian klik IP, lalu ke pool, terus habis itu ke new, ke ini dulu, pool dulu, udah, habis itu new. Nah, buat name-nya kita ganti jadi DHCP strip
pool DHCP strip pool sama angka 1. Lalu addressnya kita buat sendiri 192.168.20.11 terus sampai 168.20.41. Lalu klik apply. Oke. Itulah konfigurasi secara IP scope ya teman-teman. Selanjutnya ada DHCP Security, bertujuan untuk melindungi jaringan dari ancaman seperti rogue DHCP server dan DHCP starvation. Namun pada video ini kita akan mengkonfigurasi beberapa DHCP Security, yaitu ada ARP for releases, terus ada address pool static only, terus ada DHCP alert. Nanti kita bahas dan kita praktekkan juga kok teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi DHCP Security dengan metode add ARP for releases. Yang pertama, kalian harus klik IP, lalu DHCP server. Nah, kita masuk ke menu DHCP, lalu bagian ADDR ARP for releases dicentang. Lalu ini kita klik dulu. Oke, yang bagian ADDR ARP for releases itu dicentang. Nih dicentang. Lalu apply. Lalu oke. Selanjutnya kita ke menu interface. Nah, buat yang tadi nih yang enter 2, kita klik 2 kali. Untuk bagian ARP nya kita ke bagian replay only, lalu apply. Oke. Nah, itulah konfigurasi server dengan metode address pool static only. Oke, selanjutnya kita ke konfigurasi dengan metode addresses pool static only. Kalau yang tadi itu ada di ARP for releases. Nah, sekarang yang metode addresses pool static only. Yang pertama, klik IP, lalu ke DHCP server, terus ke releases. Nah, klik ke DHCP udah. Nah, kita klik DHCP lalu ini. Nah, buat ke address poolnya kita milih static only yang ini, lalu apply. Oke. Nah, itulah konfigurasi DHCP security dengan addresses pool static only. Selanjutnya kita akan konfigurasi security dengan metode DHCP alert. Caranya itu tinggal klik IP,
lalu ke DHCP server, terus ke alert. Nih bagian alert mana ya? Ini alerts. Terus ke new. Lalu interface ini mengarahkan ke Ether 2. Lalu valid servernya itu yang kayak tadi teman-teman, F8 titik 2 2F titik. Oke, ini F8 titik 2F titik A8 titik C7 titik 4B titik 8B. Selanjutnya buat bagian on alert itu tinggal klik slice, terus IP DHCP. Oh ya, ini jangan caps lock. IP DHCP server set auto relative sama dengan yes. Lalu pencet apply. Oke. Nah, itulah belum. Nah, itulah cara konfigurasi security dengan metode DHCP alert. Selanjutnya ada DHCP relay. Adalah sebuah fitur atau agen perantara yang bertugas untuk meneruskan paket permintaan DHCP dari klien kepada server DHCP yang berada di segmen jaringan atau subnet yang berbeda. Secara teknis, komunikasi DHCP menggunakan metode broadcast yang secara alami akan dihentikan oleh router, tidak bisa melewati antar jaringan. Terus DHCP relay bekerja dengan cara menangkap pesan broadcast tersebut, mengubahnya menjadi paket unicast dan mengirimkannya langsung ke alamat IP server DHCP yang dituju. Oke teman-teman, sekarang kita konfigurasi relay. Caranya klik quick set, lalu ini bagian ini harus milih udah router ya. Terus yang tadi nih udah ya teman-teman, harus dipastiin sudah sama semua. Lalu habis itu otomatis, ini udah otomatis. Lalu bridge-nya kita centang, DHCP-nya kita centang, NAT-nya pun kita centang. Nah, kita udah klik bridge, terus DHCP server dan NAT. Nah, selanjutnya kita akan apply. Oke. Nah, itulah cara konfigurasi dengan relay. Oke teman-teman, segitu saja video yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.